Dan kalau kita bicara soal ekonomi di Indonesia, kita sering membayangkan gedung-gedung tinggi dan perusahaan raksasa. Padahal tulang punggung ekonomi kita yang sebenarnya jauh lebih dekat dengan keseharian kita. Warung langganan di ujung gang, petani di desa, pedagang di pasar, atau teman kita yang sekarang sedang merintis usahanya sendiri. Kita sering keliru menyebut mereka dengan sektor kecil, padahal merekalah ekonomi Indonesia yang sesungguhnya. Hampir 99% dari seluruh unit usaha di negeri ini penyumbang lebih dari 60% PDB nasional dan penyerap sekitar 97% tenaga kerja. Sesi pagi hari ini, Small Medium Enterprise and Cooperatives as Engine of Inclusive Economic Growth adalah tentang bagaimana mesin itu makin kuat dari 3 sisi. Akses dan modal, struktur dan skala, dan semangat kreativitas dan keberpihakan. Orang pertama yang ingin saya panggil ke atas panggung, sosok yang sedang memimpin salah satu program paling ambisius di Indonesia hari ini. Membangun puluhan ribu koperasi desa merah putih hingga ke pelosok negeri. Berangkat dari Nusa Tenggara Timur dengan akar yang kuat pada pemberdayaan petani, mari kita sambut Bapak Joao Angelo de Souza Mota, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara. Sosok kedua lebih dari 30 tahun mengabdi di salah satu lembaga keuangan paling membumi di negeri ini, lembaga yang sudah lebih dari seabad umurnya. Kini mengawal jaringannya dari Sabang sampai ke Merauke, mari kita sambut Bapak Eka Febriansyah, Direktur Jaringan dan Operasi Pegadaian. Sosok ketiga tidak perlu banyak diperkenalkan, seorang diva legendaris yang juga pernah mengabdi sebagai wakil rakyat di DPR tahun 2019-2024, turun langsung ke masyarakat sekaligus membangun berbagai bisnisnya sendiri. Mari kita sambut Ibu Krisdayanti. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita ada kuis, nanti hadiahnya akan dari IDN, sekaligus kita membaca peta audiens pagi hari ini. Apakah ada yang tahu Pegadaian sekarang sedang nge-push penjualan emas? Apa nama aplikasi dari Pegadaian? Boleh langsung ke mikrofon yang ada di kanan sini, yang nanti akan diberikan hadiah. Silahkan, Mas, namanya siapa dan apa nama aplikasi dari Pegadaian? Namanya Ibnu. Jawabannya? Aplikasinya Tring. Apakah benar, Pak? Ibnu nanti akan dapat hadiah. Yang kedua, seberapa banyak koperasi desa merah putih yang sudah dibangun? Yang di belakang boleh langsung ke mikrofon, silahkan. Seberapa banyak unit koperasi desa merah putih yang sudah dibangun? Silakan, boleh langsung ke belakang yang mau menjawab, boleh langsung berdiri. Langsung berdiri dan ke belakang, silakan. Halo, saya dengan Nuni dari Jakarta, 83.000. Mendekati, jawaban yang sebenarnya adalah 38.000 yang sudah dibangun. Tapi nggak apa-apa, A for effort, nanti kita akan kasih hadiah. Yang ketiga, Ibu Krisdayanti mungkin dikenal dengan lagu-lagunya, namun tahun lalu memenangkan medali perak di salah satu cabang olahraga. Ada yang tahu cabang olahraganya apa? Silahkan ke mikrofon. Nama Sandi dari Jakarta, Wusu. Apakah benar? Sebetulnya tolong tampilkan satu gerakannya. Oh, tampilkan satu gerakannya dengan pedangnya. Nggak bisa, Bu. Hadiah ditambah. Oke, terima kasih. Terima kasih apresiasinya. Nah, sekarang kita ingin mulai dengan pertanyaan ke Pak Joao dulu. Saya dengar Pak Joao punya sejarah panjang dengan Pak Presiden Prabowo.
teman masa kecil sering dikasih atau memberi coklat. Nah mungkin boleh diceritakan sedikit ke teman-teman perjalanan Bapak mulai dari masa kecil, awal di NTT, hingga berkelut di dunia pemberdayaan petani, hingga sekarang memimpin Agrinas dan menggarap program salah satu yang paling besar di era Pak Prabowo. Baik, terima kasih Pak William. Pertanyaannya cukup ini nih, cukup betul. Tadi seperti tadi disampaikan bahwa saya bersama keluarga itu punya sejarah panjang mengenal Pak Prabowo dari beliau masih umur 22 tahun. Waktu itu saya umur 6 tahun. Jadi waktu itu Nanggala 10 pada tahun 76 ketika operasi di tim-tim, kebetulan mesnya di samping rumah saya. Dan kebetulan paman-paman saya itu adalah mantan tentara Portugis yang pertama bergabung untuk membantu TNI dalam operasi menyatukan Indonesia dengan Timur Timur yang sekarang akhirnya mereka memilih untuk berdiri sendiri dan merdeka. Jadi cukup panjang dan saya latar belakang saya kontraktor. Saya selama 25 tahun menjalankan profesi sebagai kontraktor khususnya di Jakarta. Kemudian saya ambil kontraktor itu bukan karena saya engineer tetapi karena menurut saya kontraktor itu pekerjaan yang keuntungannya pasti, tetapi gak perlu harus pintar. Karena semua udah digambarin, kita tinggal ngikutin aja gitu. Jadi itu yang mendorong saya atau membuat saya terjun menjadi kontraktor. Kemudian, Pragmatis ya? Betul. Kemudian kalau pertanian memang itu passion saya, jadi kalau lihat di LHKPN saya, alat bergerak saya paling banyak, tapi isinya traktor gitu. Isinya bukan mobil pribadi. Jadi mungkin itu yang membedakan saya dengan yang lainnya. Awalnya dari kontraktor ya? Betul. Oke, terima kasih Pak Jowo. Kita ke Pak Eka dulu. Boleh diceritakan sedikit Pak Eka perjalanannya bergabung di Pegadaian tahun 94. Meniti karir dari bawah hingga akhirnya sebagai posisi Direktur Jaringan Dana Operasi. Kisahnya seperti apa sih Pak? Baik, makasih Mas William. Jadi mungkin kalau ditanya kenapa nih udah cukup lama ya. Udah sejak tahun 95 dulu, udah 30-an tahun. Jadi mungkin yang pertama adalah karena ikatan dinas dulu itu Pak, gitu ya. Jadi dulu itu Pegadaian itu bagian dari Kementerian Keuangan. Jadi di bawah Kementerian Keuangan sehingga waktu itu setelah lulus sekolah dulu saya masuk di STAN Pak waktu itu. Jadi di STAN ini ada pilihan-pilihan, ada ya yang di bawah Kementerian Keuangan ada pajak, bea cukai dan sebagainya, dan di situ ada Pegadaian. Nah disitulah saya masuk, kemudian setelah itu ya karena ada ikatan dinas cukup panjang, cukup 18 tahunan, ya setelah mencoba ini kemudian saya menemukan ternyata Pegadaian ini bukan hanya perusahaan yang bisnis saja, tapi banyak manfaat yang dirasakan untuk rakyat kecil. Karena ada pinjaman-pinjaman Pegadaian yang memang untuk kebutuhan konsumtif nasabahnya. Jadi saya ingat dulu ketika pertama di Jawa, di Solo dulu, ada nasabah itu yang banyak bawa mungkin sekedar kain gitu ya, kemudian alat rumah tangganya, magicom, kemudian ada televisi, bahkan yang untuk kebutuhan hidupnya aja dia korbankan. Ya, demi apa? Demi menyambung hidup, buat kuliah dan sebagainya. Nah, di sananya saya lihat kok ada nilai, ada value lain nih di sana. Dan akhirnya hingga sampai saat ini. Di perjalanannya panjang ya? Cukup panjang Pak. Sekarang kita ke Ibu Krisdayanti. Mungkin sosok yang paling dikenal di ruangan ini. Terima kasih Will. Ibu Krisdayanti berkarya sejak usia yang sangat muda. Menjelma menjadi salah satu diva di Indonesia. Tetapi perjalanannya tidak berhenti di panggung. Pernah mengabdi sebagai wakil rakyat di DPR 2019-2024 dan membangun berbagai bisnis. Boleh diceritakan sedikit mengenai hal itu dan lebih enak jadi anggota DPR atau sekarang? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Pertama saya ucapkan selamat dan sukses untuk kesekian kalinya. IDN berhasil me-welcome anak-anak muda kita, Gen Z. Dan juga terima kasih untuk Winston dan juga William, anak Surabaya, arek Surabaya yang benar-benar menjadi mentor untuk anak-anak muda kita, betul nggak? Setuju ya? Karena ruang publik seperti ini sangat kita butuhkan untuk
pembangunan dan mental anak-anak muda, karena ilmu itu memang jadi investasi terbesar, tapi karakter yang bisa membangun dan mencapai sampai ke tujuan anak-anak sekarang. Jadi saya pun waktu berangkat dari kota Batu, hijrah ke Jakarta, hanya mengikuti orang tua yang mungkin gak pernah terbayang mau jadi apa. Jadi sekolah dan akhirnya menemukan satu hobi yang bisa menghasilkan, sehingga saya pikir oke, saya menunda sekolah karena terlalu asik cari uang Pak waktu itu. Jadi dengan modal sosial saya sebagai penyanyi, di situ saya juga dipercaya mulai merintis karir untuk akhirnya bisa long term investment untuk memberikan tanggung jawab moral sebagai penyanyi dengan tidak saja merekam lagu tapi juga membuat konser-konser, sama seperti William yang sekarang sudah membuat festival seperti Pesta Pora. Nah itu kan membuka ruang untuk para seniman Indonesia untuk tetap menjadi tuan rumah di negaranya sendiri, walaupun referensi musik internasional melihat pasar Indonesia sebagai pasar musik terbesar, sampai kita lihat K-pop, lalu Blackpink bisa show berhari-hari di Indonesia karena mereka melihat pasar Indonesia pasar yang paling ya menjanjikan ya Pak ya. Dan alhamdulillah dari modal sosial itu mungkin bisa dilihat saya bisa memberikan semangat dan inspirasi untuk tetap dekat dengan masyarakat, sehingga Partai PDI Perjuangan memberikan kepercayaan saya untuk bisa running di periode 2019-2024 sebagai anggota DPR RI dari dapil tempat kelahiran saya. Dari situlah saya juga memberikan pengabdian lewat mengetuk pintu-pintu rumah-rumah masyarakat untuk bisa membantu melalui peran saya. Gitu aja Will. Oke. Terima kasih. jawabannya. Juga Mungkin Pak Zhao dan Pak Eka, saya mendengar namanya udah lama dan senang bisa ketemu. karena podo-podo wong Jawa Timuran, kita lanjutkan sesi dengan bahasa Jawa ya di sini. So isong kok nggak translate ke ini ya, pakai running text. Ibu Krisdayanti, lanjutkan sedikit tadi, ketika menjadi anggota DPR pasti sangat turun langsung ke lapangan. Apa sih hal yang paling mengejutkan atau menyentuh ketika bersentuhan langsung, berhubungan langsung dengan para pelaku usaha di daerah? Betul. Tadi saya juga sudah kenalan dengan satu ibu yang saya bilang ibu mewakili apa-apa dari instansi atau dari mana. Ibu dari pengusaha florist tapi udah 49 tahun. Wah itu luar biasa ibu, karena buat saya memang personal branding itu sangat penting, tapi bagaimana membuat personal branding itu bisa sustainable. Bagaimana membuat sebuah brand bisa layak diterima oleh masyarakat dengan long term. Memang nama besar bisa memberikan jaminan ketika orang bisa datang pertama kali, tapi tetap kualitas yang akhirnya membuat orang bisa datang kembali. Dan bagaimana tugas kita untuk bisa membuat produk itu dengan label branding yang baik, bisa dipercaya dan bisa terus berjalan ketika sorotan publik sudah tidak ke arah kita. Jadi ya itu memang penting untuk menjaga sebuah brand. Tapi kalau dilihat dari, didengar tadi apa pertanyaan yang sudah William sampaikan kepada saya, pengalaman ketika saya memilih untuk ada di Komisi 9, salah satu mitra kita itu ada Kementerian Tenaga Kerja. Jadi saya membina hampir 500 UMKM karena di tiap tahunnya saya memberikan modal sekitar 20 juta di setiap kelompok. Nah jadi di 5 tahun saya bertugas ada 500 kelompok usaha. Jadi tenaga mandiri, jadi usaha TKM. Jadi komunitas untuk bisa bagaimana menggunakan modal 20 juta tersebut untuk bisa berusaha. Namun sampai 5 tahun ini belum mungkin nggak sampai 100 yang bisa bertahan. Padahal saya sudah membantu untuk foto produknya, lalu sudah membantu perizinan UMKM dengan lebih mudah.
Tapi yang dibutuhkan masyarakat adalah kualitas kembali, kualitas dari produk, packaging, dan juga pemasaran dari UMKM itu sendiri tidak berhenti dari bagus atau unik, tapi bagaimana bisa lebih konsisten dan juga upgrade levelnya menuju lebih berdampak. Jadi kualitas dan konsistensi itu yang ditemukan ya di lapangan, betul, yang harus diperjuangkan. Betul, dan mereka juga harus mau awareness upgrade digitalisasi. Karena tadi seperti yang sudah kita dengarkan dari panel sebelumnya, bahwa kolaborasi itu adalah kunci, betul kan? Yes. Oke. Sebelum kita lanjut ke Ibu Krisdayanti, saya mau loncat ke Pak Joao dulu. Mungkin semua orang di ruangan ini sudah dengar tentang Koperasi Desa Merah Putih, tapi mungkin belum paham detailnya seperti apa. Mungkin boleh dijelaskan secara sederhana, sebenarnya Agrinas mengerjakan apa, seberapa besar skalanya, dan bagaimana koperasi desa ini bisa membantu warga sehari-hari. Baik, terima kasih. Jadi Koperasi Merah Putih ini sekarang menjadi suatu topik yang cukup banyak dibicarakan selain daripada MBG. Tapi ini menarik karena ada suatu fenomena baru yang kita coba bangun atau kita mencoba mengembalikan nilai-nilai konstitusi. Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu adalah amanah konstitusi bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran memastikan bahwa kita akan mengembalikan kedaulatan rakyat atas ekonomi, di mana itu sesuai dengan amanah konstitusi pasal 33 ayat 1 bahwa ekonomi Indonesia disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan dan gotong royong, dan Koperasi Merah Putih ini adalah wujudnya. Dan yang menarik, saya melihat di media sosial segala macam itu, yang banyak dibahas itu Koperasi Merah Putih itu lebih kepada fisik bangunan dan gerai minimarketnya. Padahal Koperasi Merah Putih ini inti atau utamanya adalah suatu jaringan distribusi yang dibangun oleh negara untuk memastikan bahwa produk-produk subsidi itu bisa didistribusikan langsung kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkan atau yang dituju oleh subsidi tersebut. Kemudian kegiatan-kegiatan sosial seperti tadi yang dibahas, kegiatan PKH oleh Bupati Banyumas yang sedang dilakukan sama Pak Luhut, digitalisasinya, itu juga akan didistribusikan melalui Koperasi Merah Putih. Kemudian selain itu, kita juga memastikan bahwa produk-produk PUR atau PNM itu nanti akan didistribusikan juga di Koperasi Merah Putih sehingga ekonomi di desa memang benar-benar bisa bergerak dan berjalan. Sehingga nanti seperti apa yang disampaikan Bung Hatta, kita akan membangun ekonomi dari desa-desa seperti lilin-lilin untuk menerangi Indonesia itu kita wujudkan pada era Prabowo Gibran ini. Nah, kemudian yang menarik juga Koperasi Merah Putih itu kita juga ada produk-produk yang dijual umum di retail. Ini sebetulnya kita memastikan saja bahwa masyarakat di desa mereka berhak atau mereka bisa dicapai oleh semua produk yang kita nikmati di kota-kota dengan harga yang fair. Atau fair price itu menjadi salah satu kunci daripada tujuan pembangunan Koperasi Merah Putih, karena di dalam koperasi juga kita sediakan logistik untuk mampu mengantar barang-barang hasil pertanian sampai langsung kepada konsumen sehingga di situ terjadi fair price. Nah, selain daripada itu, Koperasi Merah Putih nanti ke depannya kita akan membangun ekosistem sesuai dengan karakteristik daerah tersebut. Contohnya kalau daerah itu potensinya petani bawang. Nah, nanti Koperasi Merah Putih harus mampu menyediakan mulai dari bibitnya, pupuk, pestisida, kebutuhan hidup petani selama masa menunggu sampai panen. Kemudian pada masa menunggu itu juga mereka kita berikan akses kepada finansial.
Karena di dalam setiap gerai koperasi ada gerai simpan pinjam. Jadi di situ kita berharap koperasi nanti akan menjadi penggerak daripada ekonomi nasional, dan koperasi ini kita bangun secara masif, digital, transparan, prudent, dan dikelola secara profesional. Makanya perlu 2 tahun didampingin oleh Agrinas. Setelah itu Agrinas akan keluar dan akan dikelola oleh Koperasi Merah Putih Nasional untuk yang di pusat, dan kemudian di daerah, di kabupaten akan dikelola oleh Koperasi Merah Putih wilayah. Sehingga itu nanti akan menjadi distribution center yang akan menampung produk-produk dari desa sehingga bisa mengkontrol inflasi dan memastikan bahwa logistik yang pendek, barang terdistribusi dengan merata, inflasi terkontrol, sehingga daya beli masyarakat tetap dipertahankan, sehingga kesejahteraan akan kita wujudkan dalam kehidupan setiap masyarakat desa. Itu tujuan mulia daripada Koperasi Merah Putih. Jadi tujuannya tadi kedaulatan rakyat atas ekonomi, yang sebenarnya dibangun adalah jalur distribusi, dan tentu harga-harga dari produk dan jasa di dalam sana harus fair untuk masyarakatnya. Kita kasih tepuk tangan untuk jawabannya. Sekarang kita loncat ke Pak Eka. Pak, hampir semua orang pernah dengar tentang Pegadaian, tapi mungkin belum paham seluas apa bisnisnya. Boleh dijelaskan sedikit sebenarnya produk dan jasa Pegadaian sekarang tuh seperti apa? Nasabah atau konsumennya seberapa banyak, dan kenapa mereka memilih dan nyaman menggunakan produk-produk Pegadaian? Baik, Pegadaian itu ada sejak tahun 1901. Jadi sudah 125 tahun. Bahkan kalau cikal bakalnya Pegadaian itu sudah ada sejak tahun 1746. Zaman Batavia itu udah ada tuh di Jakarta. Memang selama ini core bisnis Pegadaian ini adalah gadai. Gadai, tentu saja yang namanya gadai ini adalah produk dengan adanya agunan gitu ya. Walaupun dengan berbagai macam variannya. Tapi saat ini ada produk yang menjadi unggulan, dan yang ini yang cukup perkembangannya cukup tinggi sekali, yaitu emas. Ya, mungkin kita sama-sama tahu bahwa emas beberapa tahun belakangan ini menjadi salah satu primadona alat investasi nih. Ya, sekarang kalau kita cari ya di mana ada investasi yang menghasilkan return yang di atas 60%, bahkan 100% gitu. Jadi kalau kita lihat dari produknya saat ini yang pertumbuhan yang paling tinggi itu justru di produk-produk emas di Pegadaian. Ya baik itu pembiayaan cicilan emas, tabungan emas, bahkan saat ini ada deposito emas yang mungkin ini belum ada di tempat lain. Ya, yang dulu mungkin kalau kita punya uang, depositonya uang, tapi saat ini emas bukan hanya disimpan saja, tapi bisa didepositokan. Sehingga emas ini setiap bulan akan menghasilkan return bagi nasabahnya, seperti itu. Inilah produk yang saat ini cukup tinggi pertumbuhannya di Pegadaian sampai saat ini. Bisa menabung juga ya? Betul. Pertanyaan lanjutan, sekarang seperti yang tadi sudah dimention, banyak sekali Gen Z, millennials beli emasnya lewat handphone. Bagi mereka yang baru mau mulai, kenapa emas bisa jadi semacam bantalan aman yang menenangkan, terutama bagi pelaku usaha kecil saat kondisi bisnis mungkin tidak stabil? Ya. Jadi memang emas ini kenapa menjadi salah satu buffer yang paling efektif ya, baik untuk pelaku-pelaku UMKM ya, dan juga untuk ini info juga untuk rekan-rekan adik-adik milenial nih ya, untuk masa depannya ya. Satu, emas ini liquid ya, itu sehingga ketika kita butuh kapanpun waktunya itu bisa secepat mungkin dicairkan menjadi uang. Makanya kalau untuk pelaku UMKM itu dengan menyimpan emas ketika suatu saat dia ada kebutuhan, biasanya kan masalah utama di UMKM ini terkait dengan cash flow ya. Ketika ada kebutuhan cash flow yang cukup tinggi, dia saat itu juga bisa baik itu dijual maupun digadaikan emasnya sehingga bisa langsung menghasilkan modal bagi pelaku UMKM. Itu satu, ada liquid. Kedua adalah masalah emas ini tahan inflasi. Jadi kalau kita lihat 10 tahun lalu ya, kalau kita lihat angka, itu harga emas itu masih di 510.000. Jadi 2016 itu emas itu 510.000. Tahun ini, pada hari ini kalau kita lihat coba kita googling aja di situ harga emas hari itu 2.700.000. Bahkan 5 kali lipat. Iya, bahkan di awal tahun itu sempat menyentuh 3 juta, 3.100.000 tuh.
KD tadi nyampaikan. Itu naiknya berkali-kali lipat, 5 sampai 6 kali lipat naiknya. Gitu ya. Nah, kemudian kenapa emas bisa naik seperti itu ya? Itu mungkin ini juga edukasi juga. Jadi banyak faktornya. Kalau dulu mungkin wah ini terkait masalah kurs dolarnya misalnya, rupiah kita melemah dan sebagainya. Tapi saat ini banyak sekali. Yang paling utama kemarin adalah masalah geopolitik. Jadi ketika mungkin kita lihat di media terjadi peperangan ya, di sana terjadi kepanikan, bank sentral banyak juga mengambil emas. Nah ketika demand-nya tinggi, otomatis harga itu akan melompat tinggi sekali. Nah kemudian ada lagi yang menanyakan, kenapa kok udah tinggi kemudian turun lagi? Ya kan sekarang 3 juta. Kemudian waduh saya beli 3 juta, wah ini kok bisa 2,7 nih turun ya. Memang dalam jangka pendek itu terjadi fluktuasi. Nah itu memang banyak faktor sesaat sih sebetulnya. Kalau kita lihat yang menyebabkan penurunan ini salah satunya kemarin kita lihat ketika terjadi penutupan Selat Hormuz ya. Itu kan harga minyak langsung mengalami peningkatan. Nah, yang ditakutkan apa ketika itu inflasi naik. Sementara bank sentral juga menahan suku bunganya. Nah otomatis mereka akan lari ke sana. Nah kalau kita lihat baca di media saat ini sudah terjadi rencana perdamaian, harga minyak juga kemarin mulai turun lagi. Nah emas sudah mulai bisa menjadi salah satu alternatif pilihan yang banyak dilirik investor. Kalau kita buka AI ya di ChatGPT misalnya, prediksi harga emas akhir tahun itu udah mulai muncul udah banyak ya. Banyak pengamat yang menyatakan bahwa akhir tahun bisa sampai angka 6 ribuan troy ounce yang saat ini masih 4.200 atau kalau rupiahnya aja deh saat ini 2,7 nanti mungkin bisa tembus di angka 3,5 dan sebagainya itu banyak sekali ya. Tapi satu hal yang kami pelajari semenjak berkecimpung di emas, kalau melihat harga dari tahun ke tahun sejak dulu itu dalam jangka pendek memang fluktuasi, tapi dalam jangka panjang selalu mengalami peningkatan. Konsisten ya. Konsisten. Kenapa? Ya hukum ekonomi. Emas ini suplainya kan nggak mudah. Ya, ada 2 untuk mendapatkan emas. Emas itu ada yang secara manual, kalau kita lihat secara tradisional, banyak penambang-penambang yang kalau kita lihat kan ada di sungai dan sebagainya itu. Nah, itu juga ada. Kemudian ada yang langsung diambil ke dalam. Nah itulah yang mungkin kalau kita lihat tambang-tambang seperti di Freeport dan sebagainya. Ya itu sama gitu. Hanya memang kalau dia untuk naik dia butuh waktu ratusan tahun gitu. Nah kalau kita lihat hukum ekonomi ketika suplainya kan makin lama makin kurang kan. Otomatis harga emas seperti apa? Nah itu aja hukum ekonominya seperti itu. Nah kalau ditanya kapan saat yang tepat untuk investasi? Ya saat ini. Saat ini. Saat ini. Belinya di mana? Belinya. Nah, karena di Pegadaian ya belinya di Pegadaian. Ada di depan gitu ya. Ini juga penting juga nih, saya mungkin sedikit ya. Ini bukan promosi ya. Jadi banyak juga yang karena kondisi masyarakat yang sangat FOMO sekali dengan emas, banyak bermunculan ya platform digital maupun juga bisnis-bisnis emas yang mungkin fundamentalnya nggak kuat. Kita mesti hati-hati. Mungkin izinnya juga jangan-jangan belum ada izin dari regulator, mungkin nggak ada izin OJK dan sebagainya. Jadi tolong hati-hati. Apalagi kalau mau investasi emas dengan menjanjikan return yang mungkin di luar logika. Nah udah pasti palsu tuh. Anda akan untung sekian, enggak. Karena sejatinya emas ini bukan untuk trading sebetulnya. Emas ini adalah alat investasi jangka panjang. Kemarin untung saja memang karena lompatan emas itu cukup tajam sehingga banyak pelaku-pelaku trader ini yang masuk ke sana yang mendapatkan keuntungan yang lumayan besar gitu dengan kenaikan emas yang sampai di atas 60% ini gitu. Jadi kalau ditanya mulai saat ini bisa investasi untuk Mulai masa saat depan. ini ya. Terima kasih jawabannya. Sekarang saya mau loncat ke Ibu Krisdayanti. Tadi kan di-mention dulu ada 500 yang dibina, tapi yang bertahan mungkin 100. 100 dan mungkin sekarang udah berkurang lagi. Berkurang lagi ya. Iya. Sebenarnya tantangan terbesar mereka agar mereka bisa bertahan, menjadi sustainable, menjadi scalable, dan mungkin suatu saat menjadi bagian dari value chain Koperasi Desa Merah Putih. Sebenarnya apa tantangan terbesar mereka, UMKM? Betul, sepertinya yang tadi
kita semua sepakati bahwa kolaborasi itu adalah kunci ketika pemerintah, swasta, lalu ekosistem dan juga figur-figur publik tidak berjalan sendiri-sendiri. Kita semuanya harus bersama-sama, bersatu, bersinergi. Kalau dari pemerintah kita bisa memberikan pelayanan atau izin usaha yang lebih mudah dan tidak berbelit-belit, lalu swasta bisa menjadi amplifier untuk memberikan bantuan-bantuan seperti peningkatan akses digital untuk mereka. Lalu dari figur-figur publik bisa membantu mereka untuk menjadi testimoni, kolaborasi itu juga yang sangat-sangat penting karena bila kita sama-sama membantu mereka untuk bisa mengakses lebih upgrade levelnya, secara otomatis produk-produk mereka akan jadi jauh lebih mudah diakses. Gitu. Jadi kalau sekarang mereka lebih mudah punya sosial media untuk mengakses, ya mungkin dari pemerintah bisa membantu mungkin perizinan atau modal usaha yang lebih gitu ya. Kalau tadi 20 juta per kelompok lewat tenaga kondisi mandiri gitu ya, lewat Kementerian Tenaga Kerja mungkin pemerintah atau dari Kopdes nanti bisa membantu pelayanan-pelayanan yang lebih berdampak ke masyarakat gitu. Jadi kolaborasi sirkuler antara semua pihak seperti itu ya. Nanti saya mau tanyakan juga pertanyaan ini ke Pak Jo dan Pak Eka. Setelah saya tanyakan mungkin saya open the floor for question bagi ada yang mau bertanya. Bagaimana kolaborasi Kopdes dengan seluruh pihak dan terutama tantangan ya yang nanti saya mau tanyakan gitu. Mengelola puluhan ribu, sekarang sudah ada 38 ribu, targetnya 83 ribu. Dan ini pengalaman pertama Agrinas mengelola bisnis koperasi. Bagaimana sih memastikan semuanya agar tetap accountable, tetap transparan, dan tata kelolanya siap? Baik, untuk pengelolaannya saya langsung saja kita pastikan bahwa kita gunakan digital. Sehingga dalam digitalisasi tersebut terjadi transparansi, terjadi akuntabilitas dan itu kita dipaksa untuk bekerja secara profesional. Sehingga memang ini adalah pengalaman pertama Indonesia membangun koperasi secara masif, secara terstruktur, sehingga kita mampu mempenetrasi dan membalikkan keadaan sehingga masyarakat desa yang selama ini menjadi objek daripada pembangunan ekonomi, sekarang mereka hadir sebagai subjek pembangunan dan mereka akan berperan sangat penting dalam menentukan, mewujudkan negara Indonesia yang maju, adil dan sejahtera. Dan ini juga menyambung dengan apa yang selama ini dilakukan oleh diva kita, Mbak Krisdayanti, bahwa selama ini sepertinya UMKM tidak punya induk. Tapi dengan adanya Koperasi Merah Putih akan menjadi rumah atau wadah bagi seluruh UMKM di seluruh Indonesia. Dan di dalam Koperasi Merah Putih kita juga ada e-commerce dan marketplace. Sehingga kita pastikan bahwa produk-produk UMKM yang selama ini pasarnya terbatas, sekarang kita bisa menghubungkan masyarakat desa dengan masyarakat kota dan masyarakat dunia. Sehingga dengan begitu pasar terbuka cukup besar dan kita berharap kita bersama-sama bertanggung jawab membina UMKM di desa-desa untuk membangun ekonomi desa menjadi buffer atau menjadi tumpuan daripada ekonomi nasional kita. Menarik, jadi nanti Kopdes akan menjadi induk ya daripada UMKM ini. Kita lanjutkan ke Pak Eka sebelum kita buka pertanyaannya ke publik. Masih banyak pelaku usaha kecil di daerah yang belum tersentuh dengan perbankan formal. Bagaimana strategi Pegadaian memastikan produk gadai, kurs syariah, dan pembiayaan mikro benar-benar sampai ke mereka terutama yang ada di daerah? Baik, terima kasih.
Jadi memang saat ini Pegadaian kami memiliki ada 4.083 outlet, 40, 4.083 cabang. 4083. Kemudian ditambah kami ada cabang bersama lah, colocation dengan holding Bank BRI, itu ada 635 outlet. Jadi Pegadaian ada di outletnya BRI unit seperti itu. Yep. Kemudian kami ada point of sales dan juga kami ada agen. Nah mungkin tadi yang ditanyakan bagaimana Pegadaian bisa masuk menyentuh masyarakat yang di wilayah-wilayah yang mungkin belum tersentuh oleh perbankan misalnya. Kami ada agen ada 260.000 agen. Nah 260.000 agen ini yang kami sebar di titik-titik blank spot ya, yang memang belum ada unit Pegadaiannya di sana. Nah agen ini melaksanakan fungsi sebagaimana fungsi di Pegadaian. Jadi melakukan transaksi semuanya di sana bisa dilakukan. Jadi nanti modelnya adalah sharing fee ya bagi hasil atas transaksi yang dilakukan oleh agen-agen Pegadaian. Dan ini pun kami bukan hanya sebatas bisnis, kami ada pendampingan. Kalau di UMKM kami dampingi, kemudian kami pastikan bahwa mereka ini juga bisa naik kelas gitu ya. Di Pegadaian kami mengklasifikasikan UMKM ini ada 5 kelas gitu. Sehingga ketika dia dari mulai kelas awal di starting ini, dia bisa naik ke profit, dia bisa naik ke systemizing, kemudian sampai di investing di kelas yang tinggi, itu tahapan-tahapannya ada. Kita ada modul-modul yang kita siapkan dan pembiayaan Pegadaian juga bisa masuk di sana, disesuaikan dengan kapasitasnya. Jadi kalau tadi bagaimana caranya, ya kami melakukan pola seperti tadi, menjangkau semua lapisan dengan baik dengan outlet kami yang mungkin menyebar di semua tempat maupun melalui pola keagenan. Jadi kalau ditambah tadi outletnya dengan gabungan ada 4.700-an, agen ada 260.000 dan dilakukan pendampingan. Oke. Sekarang kita mau buka untuk pertanyaan bagi teman-teman yang ada pertanyaan boleh langsung ke belakang, ada mikrofon di kiri dan di kanan. Tidak perlu ditunjuk, boleh langsung ke mikrofonnya. Sebutkan nama dan pertanyaannya untuk siapa. Boleh langsung ke belakang. Tes. Ya, selamat siang Bapak Ibu narasumber yang terhormat. Perkenalkan nama saya Okta, saya dari komunitas diaspora Muda Visioner Penggerak Nasional. Ini temanya sangat menarik ya Bapak Ibu karena memang saya fokus pembinaan UMKM, fokusnya di wilayah yaitu di kota Sukabumi. Banyak sekali hal yang kami dapati di Sukabumi itu termasuk dengan UMKM dan kami fokus di bidang ekspor. Jadi kami akan bagi dua UMKM yang untuk ekspor dan memang UMKM yang belum bisa ekspor. Tantangan pertamanya adalah dari segi pemodalan. Dan kedua adalah UMKM di daerah itu belum sepenuhnya mendapatkan informasi dari pusat terkait dengan international legality. Misalkan kayak untuk di makanan itu ada FNG, terus juga untuk di fashion kalau kita ekspor ke Cina itu ada GACC. Jadi mereka itu belum terinformasi lebih penuh dari pusat ke daerah. Nah pertanyaannya adalah bagaimana proses regulasi atau perbantuan dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Perdagangan, Kementerian UMKM, ataupun dari koperasi desa untuk bisa membantu masyarakat atau UMKM di daerah untuk bisa terus berekspansif ekspor ke luar negeri, termasuk di bidang pemodalan karena mereka itu di daerah agak kesulitan di bidang modal. Karena di sini juga ada Bapak dari Pegadaian, apakah memang bisa masuk ke daerah Pak untuk bisa membantu pemodalan? Karena sejauh ini kami berkolaborasi dengan Bank BJB, terus juga Bank BCA, dan juga terakhir itu adalah Bank Maluku. Mungkin dari Pegadaian bisa membantu ke daerah. Jadi itu aja, terima kasih. Dengan Mas siapa tadi maaf? Okta. Okta? Iya, terima kasih. Silahkan. Mungkin ada yang mau menjawab? Baik, saya mungkin akan menjawab terkait tadi karena disampaikan terkait masalah permodalan. Jadi memang untuk Pegadaian saat ini ya mostly customer kami itu memang UMKM ya. Nah
nasabah-nasabah kami banyak pelaku-pelaku usaha yang mana produk pegadaian pun sudah didesain sesuai dengan peruntukannya. Jadi kami dari penugasan pemerintah misalkan kami juga menyalurkan kredit usaha rakyat ya. KUR itu bisa ada super mikro yang sampai 10 juta, itu mungkin dengan kalau dari pemerintah kan dengan bunga 3% per tahun gitu kan kecil. Kemudian 10 sampai 50 itu dengan produk KUR-nya juga itu ada. Dan kalau mau lebih tinggi lagi kita ada namanya Kupedes ya. Karena kami holding dengan BRI namanya sama nih Kupedes juga. Tapi dengan Kupedes ini bedanya ada mensyaratkan salah satunya ada agunan ya berupa BPKB kendaraan seperti itu. Nah itu bisa kita berikan bantuan atau pembiayaan. Nah itu satu dalam hal pembiayaan produk. Jadi nanti silakan aja kalau ini bisa menghubungi kantor pegadaian terdekat ya jika memang ada pelaku UMKM yang ingin mendapatkan bantuan permodalan mungkin nanti setelah kami juga melakukan survei dan sebagainya. Kemudian yang kedua pendampingan. Kami saat ini pegadaian juga bekerja sama dengan salah satu yang membantu kami juga. Kami ada namanya Gadepreneur. Gadepreneur ini adalah kumpulan pelaku UMKM di bawah binaannya pegadaian. Kan banyak sektornya ya, baik dari sektor masyarakat umum, dari kalangan kampus pun mahasiswa banyak juga tuh UMKM dari anak-anak mahasiswa ini juga ada. Nah, Gadepreneur ini polanya adalah kami melakukan pendampingan ya, kemudian sampai nanti di ujungnya tentu saja permodalan juga. Dan disinilah kami betul-betul membuat bahwa pelaku UMKM ini bisa kita pastikan pergerakannya. Jadi bukan hanya kita berikan modal kemudian kita lepas seperti itu aja. Tapi betul-betul kita pastikan step by stepnya dia bisa betul-betul naik kelas. Makanya di Pegadaian ada 5 kelas, 5 tingkatan. Kalau memang dia masih pemula ya dia ada di kelas 1 misalnya. Atau kita menyebutnya kelas starting. Dia sudah cukup bagus profitnya. Hanya mungkin kita butuh kemasan rebranding atau mungkin ada butuh bantuan untuk marketingnya dan sebagainya, itu dia bisa naik lagi di kelas profiting. Kemudian sampai yang nanti yang advance-nya di atas itu betul-betul dia sudah bisa ekspansi bisnis. Bahkan kami juga beberapa kali membawa UMKM ini untuk go internasional juga. Beberapa kali kita ke luar negeri juga, ke Amerika, ke Eropa dan sebagainya. Tentu saja setelah melalui proses yang kami lakukan di dalam Gadepreneur ini. Seperti itu. Oke. Dan Pegadaian ada di Sukabumi ya? Di Sukabumi? Iya. Ya, ada. Bahkan Pegadaian pertama itu lahirnya itu di Sukabumi. Oh, iya. Oke. 1 April 1901 itu didirikan di Sukabumi. Oke. Makanya di sana ada museumnya, ada museum Pegadaian di Sukabumi. Oke. Silahkan Pak Jowo, ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih. Mungkin saya tambahkan dari kehadiran Koperasi Merah Putih, kita akan menjadi rumah dari UMKM. Karena kita di situ akan berguyup melihat potensi daripada daerah tersebut, kemudian kita secara bersama-sama masyarakat desa itu membangun atau membuat sebuah produk yang mereka sepakati secara bersama dan bisa memanfaatkan jaringan Koperasi Merah Putih untuk menjual di seluruh gerai Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia dan juga bisa menghubungkan masyarakat desa dengan dunia luar, itu baik di luar desanya maupun di luar negeri. Jadi itu saya pikir ada solusinya dengan kehadiran Koperasi Merah Putih dan kita berharap ekosistem ini segera terbentuk sehingga kita bisa akan segera berdampak kepada ekonomi desa. Oke, terima kasih jawabannya. Ada pertanyaan kedua mungkin? Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia dari UMKM Jakarta Timur. Izin bertanya Bapak, bagaimana wadah kolaborasi antara UMKM tadi dengan Koperasi Merah Putih agar tidak saling memonopoli. Terus kemudian pertanyaan kedua, Koperasi Merah Putih kan lebih dominan di desa ya. Nah untuk mewujudkan di Jakarta itu bagaimana? Terima kasih. Ibu Mia dari Jakarta. Pertanyaan menarik. Yang di kota bagaimana? Jadi Bu Mia, kita jangan pesimis bahwa singkatan KDKMP itu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi
setiap kelurahan yang ada di Jakarta, seperti Jakarta Timur pun nanti apabila kita bisa mendapatkan lahannya, kita juga akan bangun. Dan saya pastikan bahwa koperasi tidak akan menjadi saingan atau monopoli, tetapi justru koperasi menjadi wadah dari kita semua di desa tersebut berkumpul yang punya kesepahaman atau kesepakatan yang terkait dengan apa yang mau dilakukan secara bersama-sama dan memanfaatkan akses finansial yang ada di koperasi maupun jaringan distribusi yang ada di koperasi sebagai kekuatan untuk membuat produk UMKM di tempat Ibu menjadi jauh lebih besar dan bisa membawa manfaat secara nyata dan langsung kepada kesejahteraan warga desa di mana Ibu atau kelurahan Ibu berada. Kita kasih tepuk tangan untuk jawabannya. Tadi 2 pertanyaan dari audiens, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Teman-teman di ruangan inilah yang akan membangun Indonesia di masa depan. Ada nggak sih pesan dan harapan untuk mereka? Ya, generasi muda ini kan memang sangat dinamis, sangat bergerak cepat. Jadi kalau kita bersama-sama berada di dalam satu gerbong komunitas untuk saling memberdayakan satu sama lain, saya rasa akan terus dinilai positif. Jadi pemberdayaan UMKM atau small medium enterprise ini akan dapat bisa berjalan nggak hanya dibantu berjualan saja, tapi bagaimana membangun kapasitas agar bisa tumbuh secara mandiri, terus bisa memberikan manfaat dan juga memberikan dampak manfaat ekonomi, baik itu industri rumah tangga ataupun nanti bisa lebih maju dan bisa dipasarkan ke pasar global lewat Koperasi Merah Putih dan juga melalui Pegadaian. Saya kasih tepuk tangan untuk pesan-pesannya. Terima kasih. Silakan Pak Eka. Ya, moto Pegadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Tanpa masalah. Jadi berbagai macam masalah bisa diselesaikan di Pegadaian. Masalah kebutuhan modal, kebutuhan dana bisa ke Pegadaian. Kelebihan dana, kelebihan modal bisa ke Pegadaian juga untuk investasi emas. Tuh. Kemudian yang kedua adalah moto saat ini kami mengemaskan Indonesia. Mengemaskan Indonesia, harapan kami nantinya kami bisa menciptakan generasi-generasi emas Indonesia dimulai dengan saat ini. Makanya jangan ragu untuk selalu investasi emas untuk masa depan yang nanti kita hadapi. Itu aja, makasih. Terima kasih. Pak Joao untuk menutup. Baik, terima kasih. Harapan saya dengan upaya pemerintah untuk mengembalikan ekonomi kita kepada konstitusi, kita harus melihat bahwa pasal 33 itu kalau saya tafsirkan sebagai pasal rantapan atau rintihan dari founding fathers kita, melihat bagaimana kekayaan alam kita yang begitu luar biasa dirampok pada saat sebelum kemerdekaan untuk mensejahterakan negara-negara penjajah, tetapi kita untuk menikmati fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh Belanda pada saat itu pun tidak diizinkan. Sehingga dulu di kolam-kolam renang, di tempat-tempat umum ada tulisan Honden and Inlander is forbidden, atau anjing dan pribumi itu dilarang masuk. Nah, ini adalah upaya kita mengembalikan kedaulatan bangsa kita, kemandirian kita melalui Koperasi Merah Putih, di mana kita akan membangun kedaulatan di atas tangan rakyat, dan kemandirian ini menjadi awal dari kebangkitan kita, sehingga kolaborasi kebersamaan kita dan optimisme harus kita bangun bersama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Jadi itu diskusi pagi hari kita mengenai UMKM dan koperasi. Mari kita beri tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita yang hebat, Pak Joao, Pak Eka, dan Ibu Krisdayanti.